مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian kita pada subuh Jumat pagi ini. Kita masuk ke hadis nomor 788. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman, wa man 'allama ilman atammallaha ajrahu, wa man ta'allama fa'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelebihan orang yang mengajarkan ilmu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ilmu hayatul Islam. Bermula ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini, hayatul Islam, adalah kehidupan agama Islam. Jadi agama Islam ini hidup didasari dengan ilmu. Yang kedua, wa imadul iman. Ilmu itu imadul iman, pondasi kuat keimanan seseorang. Jadi ilmu itu perannya bagi kita, yang pertama, kita hidupkan agama Islam ini. Jadi agama Islam dibangun atas dasar ilmu. Jadi setiap yang kita lakukan di atas dunia berdasarkan hukum syariat, didasari oleh ilmu. Yang kedua, iman yang kita miliki atau kepercayaan yang kita miliki itu didasari kuat pula dengan ilmu. Jadi hal-hal yang kiranya kita dapati dalam agama kita yang bersifat gaib, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita cerna dengan panca indera kita, maka semuanya itu kembali kepada ilmu. Sebagaimana contoh di dalam Al-Quran, kita dianjurkan salah satu rukun iman itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Dan salah satu hal yang gaib atau yang wajib kita percayai itu adalah percaya tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, datangnya hari kiamat ini kita tidak tahu kapan, tapi gambaran-gambaran tentang hari kiamat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, itulah pentingnya kita memiliki ilmu. Bagaimana gambaran-gambaran tentang terjadinya hari kiamat atau hari kehancuran. Selanjutnya contoh yang lain, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Yang mana peristiwa ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, secara akal manusia tidak bisa dicerna. Bagaimana tubuh kita atau jasad kita ketika naik ke atas langit, maka hancurlah tubuh kita atau jasad kita. Tapi pondasi kuat kita yaitu karena keimanan yang didasari oleh ilmu, maka kita percayai peristiwa itu. Nah, itulah pentingnya ilmu dalam diri kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa man 'allama ilman. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, atammallahu ajrahu, maka Allah akan menyempurnakan
pahala-pahalanya. Jadi barang siapa yang mengajarkan satu ilmu saja, maka Allah akan sempurnakan pahala orang yang mengajarkan ilmu itu. Kemudian waman ta'allama, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, fa'amila, kemudian setelah dia mengajarkan ilmu itu, dia mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, allamahullahu ma lam ya'lam, maka ganjaran atau balasan yang Allah berikan kepada orang yang sudah mengajarkan ilmu kemudian dia mengamalkan atas apa yang dia ajarkan, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan akan dia ma lam ya'lam, ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, ini kelebihan kita memiliki ilmu, kemudian setelah kita memiliki ilmu, kita ajarkan ilmu itu, maka Allah juga akan memberikan balasan kepada kita. Apa yang Allah berikan balasan kepada kita? Ilmu-ilmu yang belum kita miliki, ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, maka Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Nah, makanya Nabi salah satu gelarnya adalah tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui wahyu-wahyu. Setiap turun wahyu Nabi menyampaikan, setiap turun wahyu Nabi menyampaikan. Nah, setiap yang tidak diketahui oleh Nabi, maka Allah juga berikan kepadanya. Jadi jangan pernah kita menyembunyikan namanya ilmu itu jika Allah ingin mengajarkan kita atau memberikan kita ilmu yang lebih. Ya. Karena ilmu yang tidak diajarkan atau terlebih ilmu yang tidak diamalkan itu kan ibarat mata pisau yang tidak pernah diasah kemudian digunakan, maka dia akan tumpul dan tidak akan memberikan manfaat bagi diri kita. Rawahu Abu Syaikh, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh. Nah, ini jamaah, jadi jangan pernah namanya kita malas menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah ciri khas dari agama kita, yaitu agama Islam, agama yang didasari dengan ilmu. Yang kedua, keimanan kita jikalau ingin kuat, teguh, maka harus pula didasari oleh ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu, maka Allah sempurnakan pahalanya, dan orang yang mengajarkan ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh. Selanjutnya hadis nomor 789. Al-ilmu khazainu. Bermula ilmu itu adalah perbendaharaan. Apa makna perbendaharaan itu? Tidak akan pernah habis bagi orang yang memilikinya. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya memilih ilmu atau harta, maka Sayyidina Ali berkata memilih ilmu. Karena ilmu apabila kita ajarkan akan bertambah, tapi apabila harta itu kita belanjakan maka dia akan berkurang. Ini maksudnya. Jadi perbendaharaan ilmu itu terus bertambah dengan cara kita mengajarkan. Al-ilmu khazainun. Bermula ilmu itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Wa miftahuha as-su'al. Dan kunci memperoleh ilmu itu as-su'alu, dengan banyak bertanya. Jadi satu hal yang tidak kita ketahui maka bertanyalah, tapi kepada ahlinya, kepada yang paham tentang ilmu itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui, in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui tentang satu hal itu. Nah,
Jadi kunci kita mendapatkan ilmu itu adalah dengan banyak kita as-su'al, bertanya. Pas'alu. Nah, ini perintah Nabi. Pas'alu, maka bertanyalah kalian. Yarhamkumullah. Orang-orang yang bertanya tentang ilmu atau ingin mencari ilmu itu, yarhamkumullah, maka Allah merahmati mereka. Karena keingintahuannya tentang satu hal. Orang yang tidak mengetahui satu hal, kemudian dia hadir dalam majelis ilmu. Nah, dalam majelis ilmu itu dia mengetahui tentang apa yang dia tidak ketahui, maka Allah merahmati mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya yu'jaru fihi, diberikan balasan atau diberikan ganjaran, fihi padanya, arba'atun, akan 4 golongan. Jadi ketika kita hadir dalam suatu majelis ilmu seperti saat ini, selain Allah merahmati kita, artinya Allah menurunkan karunia-karunia-Nya yang banyak kepada kita, Allah juga memberikan kita balasan ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini atas 4 golongan. Siapa 4 golongan yang diberikan balasan atau ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-sailu, yaitu orang yang bertanya. Yang kedua, wal muallimu, orang yang mengajarkan ilmu itu. Yang ketiga, wal mustami'u, yaitu orang yang mendengar ilmu itu. Dan yang keempat, wal muhibbu lahum, yaitu orang yang cinta lahum, kepada mereka, yaitu cinta kepada orang atau senang kepada orang yang bertanya, senang kepada orang yang mengajarkan ilmu, dan senang ketika mendengar ilmu itu diajarkan atau ditanya. Nah, jadi ini 4 golongan yang Allah sempurnakan pahalanya ketika hadir dalam majelis ilmu. Yang pertama, orang yang bertanya jikalau dia tidak mengetahui tentang sesuatu. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga, wal mustami', yaitu orang yang duduk-duduk mendengar saja. Itu Allah juga berikan ganjaran atau balasan. Dan yang keempat, yaitu wal muhibbu lahum, yaitu orang yang cinta kepada mereka, yaitu cinta kepada orang yang bertanya, cinta kepada orang yang mengajarkan ilmu itu, dan dia juga cinta ketika mendengar ilmu itu diajarkan. Nah, jadi ini sesuai dengan sabda Nabi di dalam hadis yang lain. Nabi bersabda, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, yang mengetahui tentang ilmu. Kemudian, jikalau kalian belum bisa menjadi orang yang alim, wal muta'alliman, jadilah kalian orang yang menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu. Wal mustami'an, jikalau kalian tidak bisa menuntut ilmu itu, jadilah kalian orang yang mendengar. Tidak bisa hadir dalam majelis ilmu, tapi kalian dengar suara-suara dari masjid, kalian dengar, nah kemudian kalian senang terhadap itu, nah jadilah kalian orang yang senang mendengar. Dan yang terakhir, wal muhibban, dan jadilah kalian orang yang cinta akan ilmu itu. Jadi cinta ketika ada majelis-majelis ilmu itu diadakan, kemudian kita senang, nah itu Allah sempurnakan ganjaran kita. Wala takun khamisan fatahlak, akan tetapi kata Nabi, janganlah kalian menjadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima itu? Fatahlak, yaitu orang yang celaka. Siapa maksudnya orang yang celaka? Yaitu orang yang tidak mau menjadi orang alim, orang yang tidak mau mencari ilmu, orang yang tidak mau mendengar ilmu, orang yang tidak cinta kepada ilmu. Nah, mereka itulah termasuk golongan yang fatahlak, artinya orang yang celaka atau binasa di atas dunia ini. Nah, ini kelebihan kita
yaitu bertanya tentang ilmu, maka Allah akan berikan ganjaran. Nah, jadi golongan yang memperoleh ganjaran atau pahala dari Allah yaitu 4 golongan. Yang pertama, sekali lagi, orang yang bertanya. Yang kedua, orang yang mengajarkan. Yang ketiga, orang yang mendengar. Dan yang keempat adalah orang yang cinta kepada mereka, yaitu orang yang bertanya, orang yang mengajarkan, dan orang yang mendengar ilmu. Rawahu Abu Naim an Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya hadis nomor 790. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilmani. Bermula ilmu itu, kata Rasulullah, ilmani, ada 2 bagian atau ada 2 golongan. Yang pertama, ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Fazalikal ilmun nafi, maka ilmu yang ada di hati itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa ilmun ala lisan, ilmu yang hanya berada di lisan kita saja, di bibir kita saja. Fazalika, maka ilmu yang ada di atas lisan kita ini hujjatulillah ala ibni Adam, itu adalah hujjatullah, hujjah Allah atas anak Adam. Nah, apa maknanya? Sekarang kita melihat pada diri kita yang diberikan ilmu oleh Allah. Apakah ilmu itu ada dalam hati kita atau hanya sekedar di lisan saja? Yang pertama, ilmu yang ada di hati itu tanda ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu melembutkan hati kita, karena ilmu itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati. Ketika cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati kita menjadi lembut. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat itu apa maknanya di dalam hati? Selain dia diucapkan, akan tetapi juga diamalkan. Jadi apa yang sesuai dengan lisan kita, maka diucapkan dengan lisan, maka di hati kita juga dibenarkan. Artinya kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki. Nah, itulah maknanya ilmu yang bermanfaat. Tapi ada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang memiliki ilmu itu, hanya sebagai hujjah, hanya sebagai pembenaran atas mereka yang diberikan ilmu, yaitu anak Adam. Nah, inilah yang dimaksud ilmu itu hanya sebatas ada di lisan-lisan kita. Cuman kita bisa bicara saja, tapi amalnya kita susah. Nah, inilah yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu ilmu yang kedua ini, yaitu ilmu yang hanya ada pada lisan tapi tidak diamalkan. Ini Allah mengancam orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Artinya tidak bisa apa yang dia ucapkan itu sejalan dengan perbuatan. Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah, amat besar marah Allah kepada orang yang berkata tetapi tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, ini bahaya nih. Orang-orang yang mengajarkan ilmu, kemudian dia hanya bisa berhujjah, membantah manusia satu atau manusia yang lain terhadap ilmu yang ia miliki, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, ini Allah mengancamnya, kabura maqtan indallah, besar murka Allah, besar marah Allah kepada orang yang hanya bisa berucap tapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, ini hati-hati ini.
Rambu-rambu bagi kita yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu sekali lagi kita bagi menjadi dua menurut Rasulullah di dalam hadisnya. Yang pertama, ilmu yang ada di dalam hati, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang hanya berada di atas lisan kita, yaitu ilmu yang menjadi hujjah, ilmu yang hanya menjadi pembenaran kita atas apa-apa masalah yang ada atau yang terjadi pada ibnu Adam, anak-anak Adam. Ya. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, ketika aku mempelajari ilmu, kata Imam Syafi'i, ketika aku mempelajari ilmu pertama kali, maka di sanalah aku tidak mengetahui apa-apa. Semakin aku mendalami ilmu itu, semakin aku mengetahui bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi pertama kali kita mempelajari ilmu, kemudian kita mengetahui ilmu itu sebenarnya kita tidak ada apa-apanya ini. Setelah kita mengetahui ilmu itu. Nah, semakin terus kita pelajari ilmu itu, semakin dalam kita kaji ilmu itu, maka kita tidak memiliki apa-apa. Nah, inilah bentuk kebodohan kita atau kejahilan kita tentang ilmu. Kita menganggap diri kita bisa, kita menganggap diri kita mampu. Setiap kali ada masalah kita berhujjah, terus kita berhujjah, tapi begitu kita mendalami ilmu, maka kita tidak ada apa-apanya. Semakin dalam ilmu kita, maka kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi kerasnya kepala kita, kerasnya hati kita, ketika kita sudah masuk ke dalam lautan ilmu, maka kita tidak memiliki apa-apa. Nah, ini kelebihan kita memiliki ilmu, yang mana ilmu itu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Rawahul Khatib, hadis ini diriwayatkan oleh Khatib an Jabir, dari Jabir. Selanjutnya hadis nomor 791. Al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Bermula orang yang mengambil, bermula orang yang menarik kembali, fi hibatihi, pada hibahnya, pada pemberiannya, kal-aidi fi qai'ihi, seperti orang yang mengambil, fi qai'ihi, pada muntahnya sendiri. Artinya orang yang sudah memberikan orang hibah, atau orang yang sudah memberikan hadiah kepada orang, kemudian hadiah itu atau hibah itu diambil kembali. Nah, mereka diibaratkan, kata Nabi, seperti orang yang menjilat muntahnya sendiri. Jadi diibaratkan seperti Nabi, seperti orang yang menjilat atau memakan muntah yang dia sudah keluarkan itu, dia makan kembali. Nah, ini buruknya gambaran orang yang sudah memberikan hibah atau hadiah kepada orang lain. Selain dia menyakiti perasaan orang yang diberikan, nah, Nabi juga menggambarkan seperti orang yang menjilat atau memakan muntahnya sendiri. Nah, jadi hati-hati terhadap pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain, karena itu dapat menyakiti perasaan orang lain, atau dengan kata lain itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Apalagi mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan, itu dapat menyakiti perasaan atau hati orang yang kita berikan hadiah atau hibah. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Jadi setiap pemberian kita itu jangan kita ambil, jangan kita ungkit-ungkit kembali. Nah,
Karena diibaratkan kita seperti memakan muntahan yang telah keluar dari mulut kita. Menyakiti perasaan orang lain itu termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Dan orang yang terzolimi atas perbuatan kita, maka doanya antara dia dan Allah laisa hijabun, itu tidak ada hijab atau tidak ada penghalang. Selanjutnya hadis nomor 792. Al-ainu haqqun. Bermula ain, pandangan mata, haqqun adalah benar, hak. Nah, apa maknanya? Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah penglihatan melalui pandangan matanya, mampu melihat tentang hal-hal yang terjadi tentang masa depan. Nih. Nah, ini yang dimaksud dengan ainu haq. Orang-orang yang dipilih oleh Allah mampu melihat tentang hal-hal yang terjadi tentang masa yang akan datang. Maka pandangan yang ia lihat itu adalah pandangan kebenaran. Sebagai contoh, Nabi bisa memprediksi keadaan umatnya pada masa yang akan datang. Sebenarnya itu kelebihan memang seorang Nabi yang diberikan Allah kepadanya. Tapi Nabi bisa memprediksi apa yang akan terjadi tentang hal yang akan datang kepada umatnya. Makanya sering sekali kita lihat atau baca di beberapa hadis Nabi mengatakan sayati ala ummati zamanun, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa pada umatku, ya, begini. Nah, itu ainul haq, pandangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tentang prediksi masa yang akan datang. Begitu juga ada umat-umat Nabi, yaitu kita, yang diberikan oleh Allah pandangan yang akan datang, walaupun ini mendahului takdir, ya, mendahului takdir. Banyak kita baca di kitab-kitab para ulama misalnya, menukil dari beberapa hadis Nabi, nah, tentang gambaran-gambaran manusia akhir zaman. Nah, ulama menukil dari hadis Nabi, kemudian menulis dalam kitabnya. Ternyata apa yang ditulis oleh ulama itu terbukti atau terjadi sekarang ini. Itu namanya ainul haq. Jadi ketika ulama menulis satu kitab, kemudian dia bisa memprediksi tentang gambaran atau keadaan yang terjadi pada kita. Nah, apa yang ditulis oleh ulama itu adalah kebenaran. Karena ulama menulis kitab itu dibimbing oleh Allah. Bukan seperti kita menulis buku semata-mata mencari uang. Tapi ulama menulis kitab itu benar-benar dibimbing oleh Allah. Kan banyak kita temukan, misalnya kita belajar fikih, ya, ulama itu menyusun kitab itu beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi ketika kita baca sekarang, ternyata benar terjadi saat ini. Itu namanya ainul haq. Jadi apa-apa yang melalui pandangan mata itu adalah kebenaran. Tapi ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, bukan kita semuanya. Tapi kita cepat percaya kepada orang-orang yang jarang naik ke masjid, jarang baca Quran, ya, jarang bersilaturahim dengan manusia, terus pekerjaannya itu jauh dari pandangan syariat. Nah, ketika dia mengatakan hal-hal yang kira-kira bisa diyakini, maka itu kita benarkan. Nah, itu sebenarnya itu bukan ainul haq itu. Tapi itu sebenarnya setan saja. Bisikan setan, bisikan iblis agar kita percaya kepada ucapan orang yang jauh, yang secara hukum kita hukumi secara syariat jauh dari kehidupan agama. Tapi yang namanya ainul haq ini yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mampu menerawang bahasa dengkane,
menerawang atau melihat tentang keadaan yang akan datang. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih ini. Kemudian hadis nomor 793. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araqahu." A'tul ajira, berikanlah olehmu ajira, akan pesuruh-pesuruh. Apa yang kita berikan akan pesuruh-pesuruh itu? Ajrahu, akan upahnya. Qabla ayyajifa araqahu, sebelum kering keringatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, jikalau engkau menyuruh orang, jikalau engkau meminta bantuan kepada orang tentang hal-hal yang engkau sebenarnya tidak mampu melakukannya, maka upahlah dia, berikan dia balasan kepada orang yang kau suruh, kepada orang yang kau mintai tolong itu, qabla ayyajifa araqahu, sebelum dia kering keringatnya. Jadi sendek mana daurna hilang leman awakna, nah beng ya upah. Jadi tukang-tukang atau buruh-buruh yang kita suruh itu bahagia sekali ketika kita berikan upah berupa uang ketika pekerjaannya itu selesai dan keringatnya itu masih mengucur dari badannya. Nah, itu luar biasa senangnya mereka. Ini pesan Nabi ini. Wa a'limu, selanjutnya pesan Nabi ketika kita menyuruh orang, wa a'limuhu, dan beritahukanlah kepada mereka, orang yang kau suruh, orang yang kau mintai tolong itu, ajrahu, akan upahnya, wa huwa fi amalihi, yaitu upah yang diberikan itu, wa huwa fi amalihi, itu sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Nah, ini sering kita lakukan. Misalnya kita membangun rumah misalnya, kita kan selalu berkata kepada tukang-tukang ini upahnya segini, ini upahnya segini. Nah, jikalau ini berdiri upahnya segini, jikalau ini berdiri upahnya segini. Nah, itu anjuran Nabi sebenarnya itu. Di sini disebutkan dalam hadis ini, beritahukan kepada mereka, orang-orang yang kau suruh itu upahnya. Jadi biang tahu ya julu upahnya segini. Nah, upah itu kita berikan berdasarkan perbuatan atau amal atau pekerjaan yang dia lakukan. Jadi adat yang berkembang di masyarakat kita ini sebenarnya sesuai dengan perintah Nabi. Kita berikan buruh itu atau orang yang kita minta tolong itu upahnya sebelum kering keringatnya. Dan yang kedua, buatlah perjanjian sebelum engkau memberi upah kepada orang itu sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan. Nah, jadinya hal-hal sekecil ini diatur dalam agama. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi sekali lamun tersurut dengan biang upah sendek mana kering keringatnya, karena itu dapat membahagiakan orang yang kita berikan upah. Yang kedua, buatlah perjanjian dengan orang-orang yang engkau minta tolong atas pekerjaan, dan bicarakan pula biayanya atau upahnya sesuai dengan amal atau perbuatan yang dia lakukan. Kemudian hadis yang terakhir, hadis 794. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, atas tiap-tiap orang muslim ini memiliki sedekah yang harus dia keluarkan. Jadi sedekah
dalam pandangan Islam itu bukan hanya sedekah harta saja, tapi ada beberapa sedekah yang harus kita keluarkan juga selain daripada harta, sesuai dengan hadis Nabi ini. Faqalu, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fa illam yajid, maka jikalau tidak ditemukan sedekah yang berupa harta itu. Nabi kan bersabda kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, engkau ini orang-orang muslim, maka setiap orang muslim itu punya sedekah yang wajib dia keluarkan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, fa illam yajid, bagaimana jikalau kami tidak memiliki atau kami tidak mendapati sedekah yang berupa harta itu? Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, qala ya'malu biyadih, bekerjalah dengan tanganmu, fayanfa'u nafsahu, maka jikalau engkau bekerja dengan tanganmu, fayanfa'u nafsahu, maka itu akan berikan manfaat bagi dirimu sendiri. Wa yatasaddaqu, dan bersedekahlah dengan itu. Jadi Nabi berpesan, bersedekah dengan harta yang kau miliki. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak punya sedekah, kami tidak punya harta untuk kami sedekahkan. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat, bekerja dengan tanganmu, maka itu akan berikan manfaat bagi dirimu sendiri. Kemudian setelah engkau bekerja dengan tanganmu sendiri itu, wa yatasaddaqu, maka bersedekahlah dengan apa yang telah engkau kerjakan di atas tanganmu sendiri. Nah, qalu, kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, fa illam yastati, bagaimana jikalau kami tidak mampu bekerja dengan tangan kami? Qala yu'inu zal hajah al malhufah, jikalau engkau tidak bisa bekerja dengan tanganmu sendiri, sudah engkau mencari pekerjaan tapi engkau tidak mendapati pekerjaan itu, yu'inu zal hajah, maka engkau menolong zal hajah, orang yang memiliki hajat, al malhufa, dari orang yang tidak mampu. Jadi membantu orang yang tidak mampu bukan hanya dengan uang atau dengan harta, tapi meringankan beban-beban yang ia miliki, itu juga termasuk sedekah. Ya. Qalu, kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yajid, bagaimana jikalau kami tidak mampu atau kami tidak mendapati, artinya tidak bisa membantu orang-orang yang lemah. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala falya'mur bil khair au bil ma'ruf. Rasulullah berkata, falya'mur, kerjakanlah, bil khair, dalam hal kebaikan, au bil ma'ruf, atau dalam hal-hal yang ma'ruf. Qalu, kemudian sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, bagaimana jikalau kami tidak mampu melakukan kebaikan wahai Rasulullah? Cecel sahabatnya. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fal yumsik lahu, maka hendaklah engkau diam, anis syarri, dari segala keburukan-keburukan, fa innahu sadaqatun, maka diammu itu adalah sedekah. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Nabi, yang mana sedekah itu bukan hanya dalam bentuk harta. Sedekah itu banyak sekali bentuknya menurut hadis ini. Pertama kata Nabi, bekerja di atas tanganmu sendiri, memberikan manfaat bagi dirimu sendiri, kemudian engkau bersedekah. Kemudian
sahabat bertanya lagi, bagaimana jikalau kami tidak mampu wahai Rasulullah untuk bekerja? Karena keterbatasan fisik misalnya yang kami miliki. Maka ringankanlah, kata Rasulullah, ringankanlah beban, ringankanlah hajat orang yang memiliki beban itu, baik melalui perbuatan atau melalui nasihat-nasihat. Tidak harus kita meringankan beban itu kan melalui pekerjaan jikalau kita tidak mampu, tapi nasihat juga termasuk meringankan beban. Nah, kemudian sahabat juga bertanya, bagaimana jikalau kami tidak mampu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kerjakan perintah yang baik dari agama, maka itu sedekah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, jikalau engkau tidak mampu mengerjakan perintah agama yang baik, maka diam. Ini yang terakhir ini, maka diam terhadap sesuatu dari keburukan yang membawa kepadamu, itu termasuk sedekah. Jadi diam, menahan lisan kita dari segala keburukan, maka itu termasuk sedekah. Jadi luar biasa diam ini. Bahkan seorang tokoh sufi bernama Jalaluddin Rumi berkata, jikalau engkau dalam keadaan marah, maka hendaklah engkau seperti orang yang mati, katanya Jalaluddin Rumi. Karena jikalau engkau tidak seperti orang yang mati, maka kemudaratan yang engkau datangkan dengan marahmu itu jauh lebih banyak daripada engkau diam. Jadi jikalau kita marah, kata Rumi, Jalaluddin Rumi, posisikan diri kita seperti orang yang mati. Karena nafsu kita sudah tidak bisa dikontrol. Karena jikalau kita mengeluarkan emosi kita atau marah kita, maka kemudaratan yang kita datangkan jauh lebih banyak daripada manfaat dari diam kita. Nah, ini kata Jalaluddin Rumi terhadap orang yang marah. Jadi diam itu lebih baik bagi orang yang marah, karena mendatangkan manfaat atau kelebihan-kelebihan. Begitu juga sabda Nabi ini, falyumsik lahu minasyarri, maka diam engkau dari sesuatu yang mendatangkan keburukan, itu termasuk adalah sedekah bagi kita. Nah, jadi sedekah bukan hanya dinilai dari harta, tapi sedekah menurut hadis ini banyak kali. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, yaitu Imam Al-Bukhari. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hadis telah kita baca pada Jumat subuh pagi ini tentang kelebihan ilmu, kemudian adat atau kebiasaan kita bermuamalah khususnya kepada orang-orang yang kita mintai tolong. Nah, kita harus memberikan mereka kebahagiaan melalui upah yang diberikan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, sedekah menurut Nabi itu bukan hanya dinilai dari harta, tapi sedekah yang paling rendah, kata Nabi, yaitu kita diam atas segala sesuatu yang kita tidak senangi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa habna tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa kuni alaika husnul zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilaik makrunan fidran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.